gitu loh. Teman lariku, teman bersepedaku ya. Jadi satu komunitas ya. Betul. Oke. Warga online, saatnya kita ngebit lagi. Oke, seperti biasanya kita cari customer-customer yang mau diajak ngobrol hari ini, mau diajak seru-seruan pastinya. Tapi artinya jangan sampai kita kehilangan cuan ya. Jadi kita hari ini tetap semangat cari cuannya, tetap on beat. Kita gaspol. Oke, kita nyalain dulu. Biasanya ada verifikasi muka sih. Oke. Tuh kan, kita verifikasi muka dulu. Oke, selesai. Yes, dapat. Kita ambil dulu. Ya. Gaspol. Oke, dapat lagi, kita ambil lagi. Selamat sore, Pak. Ini ya. Selamat sore, Om. Kita langsung jalan ya. Oke. Oke. Kang Benny ini tadi kita udah ngobrol panjang, asik banget. Diajak ngobrolnya juga nyambung banget karena sebenarnya kita satu hobi ya. Hobi sepedaan. Jadi Kang Ben ya panggilannya ya. Boleh silakan. Boleh ya. Kang Ben, sorry ya, di depan kayaknya agak macet nih. Kita pelan-pelan aja ya. Oke, jadi Kang Ben ini sport antusias banget. Jadi tadi udah cerita ternyata doi ini punya satu hobi yang memang ditekuni setiap hari gitu. Kalau gua ya sepedaan, tapi ya kapan mau aja gitu ya. Oke, Kang Ben, kalau sepedaan itu rutenya mana aja nih? Seringnya sih dalam kota ya. Dalam kota, iya. Sepeda pasti tahu bilangnya dalkot ya. Dalkot, ya bener. Sekali-sekali ya, saya juga, sekali-sekali saya juga nyobain. Bareng gitu ya. Ya, habis satu dekat gitu ya. Kedua, ya jadi nggak terlalu effort lah buat dari rumah ke titik kumpulnya gitu sih. Oke. Sepedaan sendiri, seringan sendiri atau rame-rame gitu sama teman komunitas? Awal dulu kita sepedaan bareng ya. Kebetulan kan saya sepedaan ya memaksimalkan sepeda yang ada di Umi. Oke, sepeda apa nih? Sepeda lipat Om. Oh, Sally. Oke, sepeda lipat. Sip. Ya kebetulan ya alhamdulillah adanya itu saat ini rezekinya ya kita syukurin aja. Ya. Nah, gimana caranya dari situ kita mau coba memaksimalkan olahraga kita gitu ya. Siap. Ya kebetulan ya, zaman pandemi kemarin gitu ya. Oke. Nah, kita ada namanya teman-teman racing team. Gitu. Oke. Kita sepeda bareng. Oke. Ya muterin dalam kota ya kurang lebih satu jam lah ya. Kita bersepeda 35 sampai 40 kilo itu lumayan lah Om intinya ya buat ya kita sebenarnya sama-sama sih niatnya ikhtiar buat sehat ya. Ikhtiarnya buat sehat ya, gitu ya. Oke. Rutenya kan dalkot ya. Berarti ini tadi sebutnya apa namanya pas COVID ya? Awal kita mulai buat kita bilang ngelup gitu ya. Ngelup ya, benar kita betul. Tapi bukan pandemik cyclist kan kalau di kalangan pesepeda tuh banyak yang dicap lu ini doang nih apa namanya pandemik cyclist doang nih gitu. Nah mulai sepedaan atau mungkin rajin sepedaan nih Kang Ben? Kebetulan memang saya bersepeda itu sebelum COVID ya. Sebelum COVID udah bersepeda. Udah bersepeda. Awal mula bersepeda itu ke tempat kerja gitu ya. Saat Bike to work. Bike to work. Oke. Ya kita ada juga beberapa teman-teman yang di komunitas bike to work
awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Tapi Iya. satu itu, yang kedua ternyata dari satu sisi Om, ini lumayan banyak manfaatnya menurut saya pribadi gitu Oke. ya. Satu, saya nggak perlu ngeluarin bensin. Betul. Saya nggak perlu keluar Betul. parkir. Yes. Jadi terus yang ketiga, saya itu ketika dalam kemacetan, sorry nih, ketika ada trotoar sepeda bisa diangkat ya. Oke. Tapi tetap mendahulukan Pejalan kaki ya. pasti, karena kan Betul. trotoar itu kan buat pejalan kaki ya Benar, terutama ya seperti gitu. itu ya. Tapi masih bisa berbagi lah ya. Intinya. Oke. Oke, good banget. Berarti menginspirasi banget sih sebenarnya, karena tadinya kan ke kantor naik motor. Naik motor. Sama-sama aja, namanya juga keringetan di Jakarta kan, keringetan udah pasti ya itu ya. Pagi-pagi. Biasanya kalau naik motor tempuh berapa jam tuh? Awal saya bekerja pakai motor itu kurang lebih 45 sampai 1 jam lah ya perjalanan. Itu hanya kalau lihat jarak kurang lebih 12 kilo lah. 12 kilo, 12 oke. kilometer ya. Nah, kalau naik sepeda Naik sepeda itu kisaran di 50 menit. 50 menit. Dan itu memang sedikit berkeringat, tapi Oke. ya di kantor saya mandi gitu ya. Oke, karena di kantor ada fasilitas kamar Dan itu mandi. fresh. Oke. Jadi, Fresh banget wah, ya. enak banget gitu, apalagi Oke. setelah itu kan kita kebetulan di kantor cabang, jadi ada mutasi dapat tempat lebih jauh nih Om. Nah ini Di mana nih? lumayan nih, saya waktu awal kantor di Panglima Polim, Panglima Polim. kemudian dipindah ke Bekasi Om, bayangin. Oh, di Bekasi. Jadi tempat Bekasi itu 20 sampai 21 kilo ke kantor saya itu. Berarti bolak-baliknya berarti 40 kiloan lah ya. Betul, bolak-balik itu PP bersepeda gitu ya, ke kantor itu kurang lebih 40 kilo lah. 40 kilo ya. Oke. Itu sih yang mulai lah itu kita jalani ternyata Sampai hari ini ya. sampai hari ini Sampai Om, hari masih ini. tetap istiqomah bersepeda Siap. ke kantor. Apalagi sekarang kantor lebih dekat Om, malah jadi seperti porsi bersepeda itu kurang gitu loh. Oh iya, dulunya Bekasi, sekarang berarti pindah ke Jakarta. Ke lagi. Jakarta ke Mega Kuningan. Oh, Mega Kuningan paling berapa kilo aja? Hanya 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo berarti PP-nya 10 lah ya. 10 kurang lebih ya. Kalau memang tiap hari sampai hari ini masih istiqomah pakai sepeda gitu. Masih alhamdulillah masih Masuk komunitas Bike to Work nggak? Om? ada kita itu ada di komunitas bike to work-nya kan dibagi per kayak mungkin kalau kita bilang chapter lah ya. Chapter, itu oke. wilayah lah ya, karena saya di selatan jadi masuknya bike to work itu di WAG-nya Rosella Om, ada rombongan selatan. Rombongan gitu. selatan, oke. Tapi isinya sebenarnya teman-teman ada juga sih yang di barat, di timur. Tapi karena kita, nah ini hal yang menarik membuat saya juga tetap istiqomah sampai hari ini Om. Jadi di B2W itu setiap hari Rabu kita sebelum menuju tempat kerja kita ada namanya pit stop lah, atau apa? tempat kumpul pit stop, Pit atau stop. tempat kumpul bareng Oke. buat ngopi sejenak Om sebelum Sebelum aktivitas masing-masing, kerja. ya, Oke. sebelum masing-masing Asik banget itu. melanjutkan pekerjaan ke kantor masing-masing. Kantor gitu. masing-masing, Nah, di sana oke. itu ada namanya Kongyoto ngopi bareng seperti itu loh. Ini Oke. lumayan banyak juga sport entusias yang sebelum bekerja mampir sih seperti itu. Di mana tuh? Itu Kang? di FX. Di FX Sudirman. FX Sudirman. Oke, itu jam berapa biasanya? Itu start mereka itu udah pukul 6.30 standby sampai ya tergantung nanti masing-masing, ada yang masuk kantor jam 9, ada yang masuk kantor jam 8, mungkin akan lebih cepat dia berangkat dari sana, dari efek menuju ke tempat kerja masing-masing. Oke, di hari apa itu, Kang? Setiap Rabu. Setiap Rabu, oke. Rabu. Jadi warga online, kalau misalnya ada di antara teman-teman nih sekarang yang baru mulai olahraga sepeda, atau misalnya dari dulu memang udah bersepeda tapi pagi-pagi nih mungkin masih ada waktu pengen ngopi dulu, ngumpul dulu. Nah, ini ada wadahnya, ada tempatnya di FX Sudirman gitu. Nanti gua cantumin juga deh lokasinya ya di link deskripsi gitu. Oke ya. Jadi nanti bisa ngumpul nih sama Kang Denny, sama teman-teman yang satu hobi juga, salam satu aspal ya. Jadi bisa ngopi bareng, mungkin bisa berbagi inspirasi nanti di sana. Ya kan? Nah, kalau Kang Denny sendiri, kalau misalnya nggak bike to work nih, misal hari Sabtu, misalnya hari Minggu, itu ada long ride-nya nggak? Nah itu
mulai ngeluh. Iya. Nah, akhirnya jadi di weekend itu biasa kita menyempatkan untuk long ride gitu ya. Oke. Terjauh pernah kemana nih, Kang? Nah, terjauh sih kalau secara jarak mungkin masih belum seberapa dibanding teman-teman lain gitu yang Ya, kita nggak ikut bandingin audang sama lah ya. sama Ya. orang lain lah ya, Sampai maksudnya. saat ini saya mungkin baru di kisaran 250 kiloan ya. 250 kilo itu kemana itu? Itu rute baru kemarin Om saya jalanin sendiri gitu ya. Oh, oke. Jakarta, Cianjur gitu ya. Jakarta, Sukabumi, Cianjur. Jakarta, Cianjur, Sukabumi, Jakarta. Cianjur puncak dong berarti ya? Betul. Jadi Oke. kalau teman-teman sepeda biasa bilangnya Gepang Loop ya. Gede Pangrango Loop. Oke, Nah, Gepang Loop ya ya. betul. Oke. Jadi memang ngelilingin gunung Gede. ya Pangrango. Pangrango dan gunung ya gede ya. Gepang. Oke, Seperti 250 itu. Betul, total kilo ya. Dan itu saya lakuin sendiri Om. Ya itu tadi Sendiri. ya balik. Ya sebenarnya bersepeda itu Gila, 250 loh. ikhtiar sehat. Gokil. Terus dijalanin dengan fun gitu ya. Itu kaki nggak kemeng, Om? Kita sebenarnya gini Om, soal ngomongin capek nggak capek, bohong kalau kita bilang nggak capek, kita bilang capek. Oke. Cuman yang bisa ukur kapasitas kita sendiri kan kita gitu ya. Ketika dirasa ini butuh istirahat ya kita nggak usah paksain juga sih Om ya. Iya. Biar aja dulu kalau saya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi capek lah ya, pasti Capek ya. kalau kita ngomongin. Itu capek, tapi capek. pasti ada berhentinya ya, Kang ya? Pasti kenapa? Karena kan kita juga waktu makan siang, waktu sholat ya Om ya. Oke. Kemudian ada juga Itu pakai ada sepeda? asar. Nah, itu pakai sepeda lipat? Kemarin aku pakai gravel kalau yang Oh, pas oke. Jakarta Gepang Loop. Cuman sailing pun Om, kita pernah paling jauh Cirebon. Kurang lebih itu nyaris hampir sama juga 250-an. 242 kilo lah. Itu sendiri? Itu enggak, itu bareng teman-teman komunitas. Oh, satu Gitu. komunitas ya. Oke, oke. Seru sih memang. Seru ya, tapi tantangan yang paling gede tuh kalau misalnya kayak long ride gitu apa sih, Kang? Sebenarnya tantangan Challenge-nya gitu kalau ya, pas lagi di jalan gitu. ya satu kita dengan kendaraan lain gitu ya Om ya. Jadi Oke. ketika di jalan itu resiko ya kita hati-hati, ada orang lain juga butuh hati-hati. Jadi Betul, betul. artinya bahwa kita harus share the road mulai ya Om ya. Artinya Share the road. saring berbagi lah ya. Warga share the road ya. Ya, artinya kalau memang kita memposisikan oh iya kita biasa menggunakan sepeda motor ataupun biasa menggunakan mobil gitu ya Om. Oke. Tempat ya harusnya yang mana kira-kira yang bisa kita dahulukan intinya sih seperti Betul, itu, betul. ya. Jadi sebenarnya jalan ini dibikin untuk Berbagi, kita ya. bersama, akhirnya nanti dipakai untuk sama-sama juga ya. Mau itu Jadi kita saling pesepeda, berbagi, mobil, motor. Jadi jangan saling egois lah ya. Karena sebenarnya gini, ini juga jadi pertanyaan ya. Apa namanya, kan kemarin sempat ada kontroversi tuh, oh di Jakarta kan udah ada jalur sepedanya nih gitu, kenapa nggak pakai jalur sepeda aja, kenapa masih terutama di daerah Sudirman ya, kenapa nggak pakai jalur sepeda aja padahal udah ada nih. Gimana pandangannya Kang Ben, gimana itu yang masalah kontroversi Betul Om. Kita pengendara? setuju sih sebenarnya jalur sepeda itu betul dibuat pemerintah itu untuk pesepeda gitu. Iya. Cuman balik ya Om ya, kita sesama pengguna jalan gitu ya. Kondisi untuk yang jalanan Sudirman untuk teman-teman yang keluar jalur mungkin ya. Karena itu mereka itu sport entusias yang benar-benar iniin achievement untuk speed ya Om ya. Speed, oke. ya. Dan Road bike ya itu ya. road bike Oke. gitu. Nah kebetulan mereka itu juga di sana sebenarnya Om, kalau teman-teman tahu itu adalah banyak juga atlet yang buat latihan di sana gitu. Oh, atlet yang latihan ya malah Banyak di yang sana ya. latihan dan perlu kita tahu juga bahwa mereka hanya pakai mungkin di luar jalur itu satu jam kurang lebih Om, nggak lebih dari itu sih gitu. Tapi ada waktunya ya kalau saya nggak salah itu ya. Betul, kondisinya kan memang aturannya adalah sampai pukul 6 ya untuk pesepeda itu di Oke. luar jalur ya kondisi Oke. saat ini. Nah mereka start pukul 5 atau selambatnya start itu 5.30 Om. 5.30 itu paling lambat ya. Paling lambat, bahkan udah nggak pernah sih Om. Sekarang ini kondisinya adalah 5.15 itu udah start mereka. Udah start. Seperti itu. Nah sisanya itu karena tadi ya, karena itu banyak atlet juga buat latihan, dia memang di luar jalur sepeda dari bundaran Senayan sampai bundaran HI gitu ya. Balik lagi. Jadi satu loop lah ya. Satu loop itu dia mungkin 4 kali kurang lebih 40 kilo
20 paling lambat tuh udah selesai sih Om. Oke. Gitu. Itu pun sekarang banyak diarahkan untuk ke jalur sepeda ya oleh petugas di lapangan. Iya. Dan sport enthusiast pun itu ya road bike itu udah ikutin apa sesuai arahan yang dianjurkan gitu sih. Sebenarnya kalau dari jam yang udah ditentukan sebenarnya sih udah sesuai ya, udah sesuai. Cuman memang ini aja sih apa namanya, terkadang di jalan itu banyak pengendara yang lain mungkin merasa bahwa itu kan ada jalur sepeda, kenapa nggak dipakai. Sebenarnya pengertiannya adalah jalur sepeda itu memang dipakai apa namanya untuk pesepeda yang bukan dengan speed lah ya bahasanya ya, karena kan kalau speed itu pasti pelotonan bahasanya ya, pasti rame-rame dan pasti nggak bakal cukup. Makanya dipakailah waktu itu dari jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 maksimal, mungkin ya lebih-lebih ke 6.15 lah ya gitu. Jadi buat teman-teman warga online semuanya, mohon pengertiannya kalau di sana berbagi aja, saling berbagi aja. Cuman terkadang tuh pesepeda juga harus mengerti juga, artinya pada saat di tengah jalan mungkin ya harus waspada banget nih gitu ya kan, jangan juga menghalangi jalur motor, jalur mobil, bahkan itu kan membahayakan juga gitu ya. Jadi artinya saling berbagi aja, terus sampai di jam tertentu pasti udah masuk ke jalur sepeda ya. Biasanya ya. Oke, mantep banget ya, mantep banget. Jadi ini informatif banget ya. Jadi banyak kontroversi yang terjadi selama ini, mungkin ini bisa menjadi salah satu jawabannya gitu ya Kang Ben ya. Jadi jangan sampai kita sesama pengguna jalan ya, kita bahasanya nanti ada yang bilang gini, ya kan gue juga bayar pajak kan gitu ya, gue bayar pajak bla bla bla. Nggak perlu diributkan lah ya bahasanya, yang seperti itu nggak perlu diributkan, tapi artinya bisa saling pengertian aja, tidak saling apa namanya, tidak saling konfrontasi di situ, siapa yang benar siapa yang salah gitu ya. Lah ya. Betul. Pesepeda punya tujuan sendiri, pemotor mungkin bekerja dan lain-lainnya kan banyak. Kita juga ya, ada keperluan masing-masing ya di dalam pengguna jalan gitu ya. Betul. Karena sebenarnya gini juga sih, kalau pesepeda ini bukan mau membela satu dua pihak ya. Kalau dari saya nih Kang, apa namanya, kalau kita lihat nih jalur sepeda ini pun dipakai di jam-jam siang, sore apalagi. Artinya kalaupun pesepeda pada saat itu lagi ada aktivitas, terkadang harus ngambil ke jalur yang lain gitu, karena di situ udah ada motor, udah ada mobil. Tapi pesepeda cukup mengerti ya untuk hal itu ya. Kalau memang tapi kan ini makanya dibilang saling berbagi aja gitu ya Kang Ben ya. Kang Ben mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya, informasi tambahan buat pengguna jalan yang lainnya. Warga online gua di sini pasti gue yakin semuanya bijaksana, nggak ada yang bijak sini ya. Semuanya pasti wise lah ya. Oke. Kang Ben, kalau pesepeda selain tadi ada long ride, ada bike to work, atau enggak misalnya ngelup ya di jalanan Dalkot, pernah nggak ngikut event misalnya gitu, event balapan misalnya, atau enggak race sepeda dan lain-lain? Pernah? Jadi kebetulan ya tadi ya, karena saya sebagai pengguna sepeda lipat gitu ya, sehingga event yang diikutin pun eventnya Sally gitu ya. Kebanyakan sepeda lipat ya, artinya event sepeda lipat yang diikuti ya. Jadi saya pernah ikuti beberapa gitu ya Om. Ada satu pertama waktu itu ada duathlon. Sehingga saya itu yang adain dari TMB ya, TMB itu terus menebar kebaikan. Jadi itu kita mereka itu ada kolaborasi sama teman-teman Ride 16. Jadi Ride 16 ya. Ride 16 ya. Jadi dia itu pernah ada satu ngadain event duathlon, jadi berlari dan bersepeda. Oh, jadi dua olahraga ya. Jadi dua cabur langsung, lari dulu gitu ya. Setelah itu sepeda. Lari dulu baru terus bersepeda. Nah, ini seru juga nih Om. Ini pengalaman udah keberapa lah ya. Ini yang mungkin yang kedua gitu ya.
Duathlon sebelumnya udah pernah ikut juga? Duathlon kali pertama sih Om yang ini. Oh, duathlon pertama, tapi untuk event ini yang kedua. Yang pertama saya pernah ada balap Sentul Om waktu itu untuk di Sentul. Oh, kelas sepeda lipat. Juara nggak tuh? Itu kebetulan juara 3. Juara 3. Wih. Ya, itu keren. Temen-temen vitamin ya. Jadi yang waktu itu adain event tersebut. Terus ya kita juga sepedahan bareng sama teman-teman vitamin sih seperti itu. Oh, itu kali pertama dan dapat juara 3 alhamdulillah gitu ya Om ya. Nah, yang duathlon? Duathlon ini jadi berlari 5 kilo, kemudian bersepeda 20 kilo Om. 20 kilo, oke. 20 kilo. Nah, kebetulan dapat juara 1 Om. Gokil. Ini juara 1 ya? Ya, padahal ya bukan kita latihannya itu satu ya Om ya. Kita yang biasa ngeluk biasa aja bersepeda biasa aja teman-teman gitu ya dari ngeluk dalkot. Kemudian sama yaitu bersepeda ke kantor Om. Karena memang udah terbiasa latihan setiap hari, jadi kaki terbiasa. Mungkin lari juga. Kalau lari gimana? Lari ini memang saya bareng teman-teman ada kita itu sebenarnya teman lariku itu adalah teman bersepedaku gitu loh. Teman lariku, teman bersepedaku ya. Jadi satu komunitas ya. Betul. Oke. Jadi ada namanya benaran loh. Jadi berlari naik turun. Jadi larinya itu ya kadang naik kadang turun seperti itu. Iya. Itu mulai rutinitas ya mungkin seminggu 1 kali ya. Tapi akhir-akhir ini belakangan nih, wah ini udah mulai ini nih hanya event tertentu aja baru berlari bareng seperti itulah ya. Jadi artinya lari ini bukan olahraga yang asing ya. Makanya di duathlon ini bisa dapat juara 1 ya. Karena berlari juga udah terlatih, sepeda apalagi gitu kan. Karena walaupun lebih banyak bersepeda ya daripada berlari ya. Karena memang sepeda kan setiap hari ya. Gitu ya. Ada lagi? Event apa lagi yang pernah diikuti? Event yang pernah diikuti adalah event namanya BE90 Om. BE90. Apa itu? Itu orang apa yang ada itu Bekasi 90 ya. Jadi teman-teman Seli Bekasi, bukan Seli Bekasi ya. Dia itu nama eventnya namanya BE90 yang diadain oleh teman-teman Bekasi Om. Dia itu goes dari Bekasi menuju KM0 Sentul. KM0 Sentul. Itu berapa kilo kira-kira? Kurang lebih itu 65 kilo lah ya. 65 kiloan. Itu masih belum lama juga, masih 2 bulan lalu mungkin ya, atau 1,5 bulan lah ya. Juara 1 lagi nih? Juara 1 lagi. Gitu. Wow. Ya itulah tadi itu mungkin karena ini Kang Ben ini apa namanya udah setiap hari ya. Setiap hari. Jadi artinya si kaki ini udah nggak kaget lagi dengan jarak-jarak yang jauh, elevasi yang tinggi. Itu kan kalau Sentul kan lumayan ya, sekitar 650-an ya. Betul, 650 mdpl ya. Betul. Gitu. Untuk ketinggiannya itu lumayan kalau untuk race dan bisa juara 1 itu lawannya gimana tuh? Atlet bukan? Kayaknya semi atlet sih enggak gitu ya, cuman hobiis juga. Jelas pasti betul itu adalah teman-teman sepeda yang mungkin beberapa juga kita kenal gitu ya. Cuman kalau lihat dari peserta mereka itu adalah memang teman-teman yang sering melakukan yang hobinya nanjak-nanjak seperti itu loh. Kalau kita kan hanya hobi yang look dalkot aja yang tadi. Tapi bisa juara 1 itu keren banget. Ya, itu keren banget. Keren banget sih. Alhamdulillah. Jadi warga online, kebetulan gue dapat customer Kang Ben ini hari ini udah agak sore. Ini menjelang malam makanya gue nyalain lampu sedikit karena agak gelap ya. Tapi walaupun gelap, tetap ceritanya sangat menginspirasi sih ya. Oke, terakhir Kang Ben apa namanya? Coba kasih mungkin tips buat teman-teman warga online yang memang saat ini masih setia dengan sepedanya, apapun sepedanya, tetap istiqomah. Gimana caranya tuh menjaga biar apa namanya motivasinya tetap tumbuh gitu dalam berolahraga gitu. Mungkin 1-2 hal mungkin bisa di-share mungkin. Karena kita dikit lagi udah mau nyampe nih. Oke, teman-teman. Mungkin yang bisa saya share adalah satu, komitmen kita gitu ya, komitmen dari diri sendiri untuk tetap ikhtiar sehat sih. Yang pertama, sehat itu bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Buat diri kita sendiri, bener banget. Artinya apa?
apapun olahraganya ya. Ya, aktivitas olahraga yang lain. Pertama itu peduli. Ya, terus lawan rasa malas kita, hawa nafsu kita yang itu yang paling agak susah ya. Makanya Nggak boleh malas. Nggak boleh malas ya. Lawan ya rasa malas ya. Lawan. Ya, teman-teman itu maksimalkan apa yang teman-teman saat ini, misalkan sepeda gitu ya. Apa yang teman-teman yang memiliki sepeda saat ini ya dimaksimalkan aja. Nggak perlu harus ganti ini dulu, nggak perlu gengsi. Jadi ya mengalir aja gitu. Mengalir aja. Ingat ya warga online tuh jangan gengsi. Apapun jenis sepedanya pakai aja gitu. Yang penting bergerak. Karena perlu teman-teman tahu gitu ya, bahwa usia kita sebagai manusia gitu ya, itu wajib badan itu bergerak untuk menjaga kesehatan itu kurang lebih sehari 30 menit. Sehari 30 menit minimal ya. 30 menit gitu. Agar kondisi tubuh kita tetap bugar, fresh gitu ya, fit. Jadi karena dengan kita badan fresh gitu ya, kita meningkatkan daya tahan tubuh nih dengan olahraga. Betul. Sehingga nggak gampang terserang penyakit. Tidak gampang terserang penyakit, dan ketika mau melakukan gerak-gerak yang mungkin yang nggak biasa, lebih berat gitu ya, karena kita sudah ada pondasi tadi olahraga, sehingga ya kita nggak terlalu sulit buat ngikutinnya seperti itu ya. Karena apalagi sebenarnya olahraga di masa muda itu investasi di masa tua, benar nggak? Jangan sampai keliru ya, kita berolahraga ini adalah investasi buat masa yang akan datang. Karena teman-teman pesepeda juga tuh banyak yang udah usia 60, banyak banget, 50 ke atas. Mereka itu masih seperti nggak seperti usia tersebut gitu ya kan? Karena mungkin muda itu dari apa? Dari olahraga dia semasa muda. Benar. Gitu. Jadi di masa tua pun pergerakannya tetap fit gitu, badannya tetap fit gitu ya. Oke, gitu warga online. Ada lagi nggak kira-kira? Cukup mungkin itu ya, paling tidak tetap harus konsisten. Lakuin bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri ya. Teman-teman tahu kita itu sehat itu mahal, teman-teman. Sehat itu mahal. Ketika teman-teman punya banyak uang tapi kondisi badan kurang fit segala macam, ya teman-teman nggak bisa nikmatin juga. Intinya adalah sehat nomor satu ya. Sehat nomor satu, karena sebanyak apapun uang yang kita punya, segunung pun uang yang kita punya, pada saat kita nggak bisa menikmatinya, artinya kita sakit pada saat itu, ya untuk apa gitu ya kan? Rugi. Jadi artinya jaga sehat sebelum kita sakit gitu ya kan? Jaga badan sebelum badan itu nanti melemah gitu ya, Kang Ben ya. Oke, Kang Ben. Keren banget hari ini, sore ini di hari yang hujan ya. Kita lagi hujan nih sekarang ya. Lagi hujan deras, alhamdulillah, karena udah beberapa hari di Jakarta kan gak hujan ya. Ini kayaknya udah mulai musim-musim hujan lagi. Mudah-mudahan berkah. Iya, terus juga mudah-mudahan hujan ini pun membawa kegembiraan buat kita semuanya ya, Kang Ben ya. Mudah-mudahan juga nggak banjir nih Jakarta ya. Hujan yang bermanfaat. Iya, betul banget. Oke, warga online, keren banget hari ini. Thank you buat Kang Ben. Thank you ya, Kang Ben. Sehat terus. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semuanya. Yang Om Desri. Om. Desri, siap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Remdol.